Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di Pondok Pesantren Al-Anwar yang berada di Kabupaten Trenggalek. Pondok Pesantren Al-Anwar adalah sebuah pondok pesantren yang beralamat di RT 26 Desa Ngadirenggo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek. Di pondok pesantren yang diasuh oleh Kiai Haji Gufron Syamsuri ini, selain diselenggarakan pendidikan madrasah diniyah dan tahfidz, juga diselenggarakan pendidikan umum tingkat SLTP dan SLTA. Pesantren dengan 3 lokal bangunan ini jauh sebelum seperti yang tampak saat ini telah melewati lika-liku perjalanan sejarah yang cukup panjang. Secara legalitas, resmi terdaftar di Okta Notaris dan Kemenkumham, didirikan oleh Kiai Haji Gufron Syamsuri pada tahun 2005. Namun, sebelum dibadan hukumkan telah berjalan sejak tahun 1992. Pondok pesantren didirikan dengan nama Al-Anwar yang merupakan bentuk jamak dari cahaya, sehingga berarti banyak cahaya atau cahaya-cahaya. Dengan harapan keberadaan pesantren dapat memberikan cahaya ilmu bagi para santri juga lingkungan sekitar, menjadi penerang dalam kehidupan beragama, bersosial, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, agar memperoleh keselamatan dan kebahagiaan serta kemuliaan di dunia hingga akhirat. Di tahun 2021, menimang banyak permintaan dan usulan dari para wali santri untuk dibuka pendidikan tahfidz Quran. Maka dibukalah pendidikan tahfidz dengan didirikan lokal ketiga, yaitu gedung baru beserta masjid di sisi selatan sungai, sebelah barat lokal 1. Sehingga di tahun 2021, Pondok Pesantren Al-Anwar memiliki 3 lokal gedung, yaitu lokal gedung asrama dan sekolah santri putra, lokal gedung dan asrama santri putri, lokal gedung santri tahfidz dan masjid, dengan dilaksanakan pembelajaran madrasah diniyah, SMP, MA, dan tahfidz sebagaimana saat ini. Terus model pendidikannya seperti apa yang diterapkan di pondok pesantren ini. Harapan santriwati yang itu sejarahnya pondok itu, kalau saya ingat, itu berdiri pada tahun 1990. Didirikan langsung oleh Kiai Haji Gufron Syamsuri. Jadi beliaunya adalah muasisnya, dan pada waktu itu ada beberapa santri masih 9, kalau nggak salah 7-9 itu sampai tahun 2006. Setelah itu dari situlah dari pengasuh itu ada program pondok gratis. Artinya itu karena banyak sekali dari santri-santri yang ingin mondok, dari pelosok-pelosok kampung yang ingin mondok, karena tidak ada biaya, sehingga dari pondok pesantren sendiri itu mendirikan program yang namanya pondok gratis. Sehingga dari situlah kita pada tahun kiranya sekitar
2001-an kalau nggak salah, lupa saya, coba saya. Nah, pondok pesantren Al Anwar ini pendidikan di pondok ini melalui dari beberapa tahap. Ada tahap SMP, ada tahap MA, dan ada tahap perkuliahan. Pas waktu itu, sebentar, ini melak-malik, bahasanya melak-malik. Nah, sejarah pada tahun 2005, pada tahun ini sambil mengingatkan Mbak ya, pada tahun 2005, Akta Pondok Notaris Akta Pondok ini barulah dimunculkan. Karena sebelumnya santrinya itu cuma 9 dan akhirnya setelah program yang Pondok Gratis tadi dari Romo Yai, alhamdulillah ada beberapa santri, orang-orang yang tidak mampu, ada beberapa santri dari pelosok-pelosok, sehingga di situ bisa mondok semua. Dan tujuannya bagaimana cita-cita atau visi misi didirikannya pondok pesantren itu yang pertama masalah utama Imam Makarimul Akhlak. Yang pertama adalah mendahulukan akhlak, karena ada bahasa al-adabu fawqal ilmi itu kan ya. Dan yang kedua itu didirikan pondok itu visi misinya untuk membangun peradaban masalah keagamaan, karena banyak sekali dari orang-orang awam, dari masyarakat awam yang tidak tahu masalah agama. Jadi memperkuat ketasawufan dan memperkuat peraturan-peraturan agama secara syariat dan juga secara hadis. Itu tujuan yang kedua di dalam pondok pesantren. Untuk model pendidikannya itu seperti yang diterapkan itu bahasanya gini. Kita memakai program salafiyah yang meniru dari ulama-ulama salaf terdahulu, dari para aulia terdahulu, dari para masyayikh terdahulu. Akan tetapi dengan mengikuti zaman yang sekarang, kita aplikasikan ke aplikasinya modern, tapi di dalam isinya tetap salaf seperti itu. Dan untuk harapan dari kami selaku pengurus pondok itu, harapannya kepada para santri itu tetaplah dimanapun tempatnya dan dimanapun ditempatkannya itu selalu memakai akhlakul karimah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, memanfaatkan ilmu yang didapat meskipun sedikit, karena ilmu sedikit itu akan berkembang ketika dimanfaatkan. Yang kedua seperti itu. Dan khususnya kepada harapan kami kepada para santri, dimanapun ditempatkan itu jangan lupa terhadap guru-gurunya, terhadap orang-orang yang pernah berjasa ketika ilmunya itu bermanfaat. Karena salah satu tujuan pondok itu bukan hanya mencari ilmu, tapi juga barokah. Yang tidak ada di dalam dunia pondok itu, tidak ada di dalam dunia formal itu barokah. Yang adanya di dalam dunia pondok. Jadi bahasanya itu barokah itu apa? Al-khidmah tadullu alal barokah. Ketika kita ditempatkan dimanapun dan ilmunya kita itu manfaat, berarti tadullu alal barokah yang menyebabkan terhadap barokah tersebut. Kita lupa kepada mungkin sejarah singkatnya nanti bisa saya kirim ya, masalah anunya mbak apa sejarahnya pondok ini lewat via sampean bisa, lewat apa bisa, karena kalau saya jelaskan semuanya ini waktunya. Untuk jabatan saya seperti para pondok anak di sini, khususnya berada di pondok Putri, dan sekaligus untuk kegiatan di pondok sini mulai subuh ya, mulai jam 4 itu subuh
sholat subuh berjamaah, kemudian setelah itu ngaji Al-Quran, sorokan Al-Quran sampai jam 6, kemudian sarapan pagi, kemudian jam 7 itu persiapan sekolah formal, karena di sini ada sekolah formalnya baik SMP maupun SMA. Terus sekolah formal jam 7 sampai jam 12. Jadi jam 12, kemudian setelah itu ngaji kitab kuning, setelah zuhur, kemudian setelah zuhur ngaji kitab kuning, kemudian istirahat, kemudian jam 4 mulai sholat asar kembali, sholat asar. Setelah sholat asar ngaji sorokan Al-Quran kembali. Jadi untuk sorokan Al-Quran itu 2 kali sehari, setelah subuh dan setelah asar. Kemudian sore itu makan siang. Jadi sebelum tadi jam 12 ada makan siang, kemudian sore makan sore. Setelah itu maghrib, sholat maghrib berjamaah. Setelah berjamaah kami murotalan Al-Quran. Setelah itu sekolah maghrib, sekolah madrasah diniyah, mulai jam setengah 7 sampai jam setengah 9. Setengah 9 itu diniyah, dilanjutkan kemudian sholat isya berjamaah sampai jam 9. Jam 9 mulai lagi kegiatan wajib belajar atau sawir wajib belajar, baik di situ belajar diniyahnya maupun itu sampai jam 10. Setelah jam 10 malam itu dilanjutkan ngaji kitab kuning lagi sampai setengah 11. Nah, setelah itu istirahat sampai jam 4 pagi. Kecuali kalau malam Jumat itu ada khusus yaitu mujahadah, tahajud berjamaah, khusus malam Jumat dan malam Senin. Selama itu setelah jam 11, setengah jam 11 malam istirahat. Apakah ada persyaratan khusus untuk pendaftaran khusus? Itu cuma kalau daftar di sini cuma bawa kakak dan apa itu akte, dan bayar untuk daftar ulang hanya 100. Itu saja. untuk jumlah santrinya di sini berapa? Jumlah santrinya untuk keseluruhan yang putri itu sekitar 300-an lebih, yang putra hampir 300, jadi jumlahnya hampir 600-an. Bahkan untuk orang santri ini hampir 600-an insya Allah, karena masih daftar tapi belum kesini. Ini kan masih ada kegiatan di sekolah. Kalau mau SMP, SD-nya sudah. Untuk sarana prasarana ada asrama, kemudian kamar mandi juga ada, toilet juga ada, terus halaman olahraga juga ada, parkiran juga ada, ruang kelas juga ada. Untuk harapan kedepannya semoga santri Pondok Anwar di sini bisa lebih maju dan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, berkah, dan bisa menjaga akhlak.